Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih terhadap kehadiran teman-teman yang telah hadir di perkuliahan di materi sesi ketujuh ya, di mata kuliah interaksi manusia dan komputer, di mana materi ketujuh ini kita membahas tentang perancangan tampilan. Oke, capaian pembelajaran dari perkuliahan atau materi ketujuh ini adalah pertama, diharapkan mahasiswi dan mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan perancangan termuka berpusat ke pengguna atau user-centered design approach. Habis itu menjelaskan pendekatan perancangan termuka oleh pengguna, ya. Habis itu menjelaskan urutan perancangan, menjelaskan perancangan tampilan termuka berbasis teks, menjelaskan perancangan tampilan termuka berbasis grafis, menjelaskan bagaimana menggunakan peranti bantu sederhana untuk mendokumentasikan perancangan antarmuka, menjelaskan dokumentasi bagaimana membuat jaring semantik tampilan perancangan aplikasi. Oke. Bagi perancangan termuka, hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa ia sebaiknya mendokumentasikan semua pekerjaan yang dia lakukan. Nah, jadi diharapkan setiap tahapan-tahapan atau pekerjaan-pekerjaan kita ya dalam mendesain dan lain sebagainya atau menerapkan IMK gitu harus ada dokumentasinya ya, apalagi tentang SOP dan lain sebagainya harus ada dokumentasi-dokumentasinya agar memudahkan kita untuk menyelesaikan suatu problemnya. Dengan dokumentasi yang baik, ia dapat mengubah rancangan ketika ia berubah pikiran atau menemukan bahwa rancangan tidak mudah diimplementasikan. Nah, dengan adanya rancangan atau dokumentasi yang baik, kita bisa tahu apa yang bisa kita buatkan, apa yang nggak bisa ya. Jadi kita bisa tahu batasan-batasannya gitu, apa yang paling sulit dan apa yang tidak sulit gitu. Nah, dokumentasi perancangan dapat dikerjakan atau dilakukan dengan beberapa cara. Satu, membuat sketsa pada kertas, misalkan atau buat desain di kertas jadi A4 dan lain sebagainya menggunakan peranti prototype atau GUI ya yang graphical user interface dan yang ketiga menuliskan teks yang menjelaskan tentang kaitan antara satu jendela dengan jendela lainnya artinya membuat suatu relasi ya, antara satu sistem dengan sistem lainnya atau antara hubungan di antara para di sistem database dan lain sebagainya gitu ya. Habis itu yang terakhir menggunakan peranti bantu yang disebut CAS atau Computer Aided Software Engineering ya. Jadi kita bantu juga yang menggunakan CAS ini ya. Jadi kan bisa menggunakan banyak fitur-fitur untuk melakukan desain sebenarnya. Jadi kita membuat rancangan terlebih dahulu, mau itu secara manual kah atau menggunakan sistem gitu atau menggunakan aplikasi visualisasi gitu ya. Atau menggunakan prototype ya. Itu digunakan sesuai dengan kebutuhan kita saja. Nah, program aplikasi pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu pertama special purpose software, yang mana dan yang kedua adalah general purpose software ya. Kita bahas yang pertama dulu yang special, program aplikasi untuk keperluan khusus dengan pengguna yang khusus pula. Nah, untuk kelompok ini ada satu pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu pendekatan yang disebut dengan pendekatan perancangan berpusat ke pengguna atau user-centered design approach. Dan yang kedua tadi tentang general, program aplikasi yang akan digunakan oleh banyak pengguna yang juga sering dikenal dengan sebutan public software. Jadi ada aplikasi itu memang dikhususkan untuk satu perusahaan, ada juga aplikasi yang hanya digunakan oleh umum. Jadi ada beberapa aplikasi seperti itu, misalnya pengaduan surat ya. Pengaduan surat itu kan umum tuh, pasti hampir sama semuanya. Nah, kalau yang khusus gimana ya? Contoh misalnya e-surat. Nah, e-surat misalnya antara satu kementerian atau satu instansi dan instansi lainnya pasti punya SOP yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu yang harus kita uh, pastikan atau sesuaikan dengan kebutuhan dari para penggunanya ya gitu ya. Nah, antarmuka pengguna secara alamiah terbagi menjadi empat, yaitu model pengguna, model bahasa perintah, umpan balik, dan penampilan informasi. Jadi antarmuka itu secara alamiah ya terbagi jadi empat ini, di mana model pengguna itu sesuai dengan kebutuhan pengguna, bahasa perintah apa sesuai yang dengan SOP-nya lah anggapannya. Habis itu yang ketiga adalah umpan balik, feedback ya antara sistem antara pengguna dengan pembuat. Dan yang terakhir adalah penampilan informasi bagaimana suatu sistem itu menampilkan informasi yang diperlukan ya, oleh penggunanya gitu. Nah, perancangan dialog seperti halnya perancangan sistem yang lain harus dikerjakan secara atas ke bawah, jadi dari atas dulu atau top ke down ya. Nah, proses perancangan dapat dikerjakan secara perbaikan bertahap atau stepwise refinement ya, sampai rancangan yang diinginkan terbentuk sebagai berikut. Pertama, pemilihan ragam dialognya, perancangan struktur dialog, perancangan format pesannya, perancangan penanganan kesalahan, dan perancangan struktur datanya ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan kalau ingin membangun, di mana dengan uh, apa pemilihan atau perancangan dari atas ke bawah. Ini yang kita perlu perhatikan ragam dialog, struktur dialognya, format pesannya, penanganan kesalahan dan struktur datanya. Nah,
Dalam perancangan tampilan untuk antarmuka berbasis teks, ada 6 faktor harus dipertimbangkan agar diperoleh tata letak tampilan yang berkualitas tinggi sebagai berikut. Satu, urutan penyajian. Kedua, kelonggaran atau spasionis ya. Ketiga, pengelompokan. Empat, relevansi. Lima, konsistensi. Dan enam, kesederhanaan. Dan ini kalau membangun suatu sistem, enam inilah yang harus kita perhatikan agar mendapatkan suatu rancangan yang baik gitu ya. Oke, dalam perancangan tampilan untuk antarmuka berbasis grafis ada 5 faktor yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama adalah ilusi pada objek-objek yang dapat dimanipulasi ya seperti buatan animasi dan lain sebagainya agar semakin indah ya suatu sistem itu. Urutan visual dan fokus pengguna misalnya kapan harus loading, kapan harus terbuka sistem itu ya, kapan harus melakukan interaksi itu sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, struktur internal di mana ada struktur antara pengguna sampai dengan administrasinya atau adminnya gitu. Habis itu 4 kosakata gratis yang konsisten dan sesuai ya. Jadi gunakanlah kosakata yang baik yang mudah dipahami oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah kesesuaian dengan media atau kebutuhan. Misalnya yang ternyata yang diperlukan hanya untuk upload gambar ya, perlu hanya dikasihkan upload gambarnya. Tapi kalau nanti ada perlu cuma PDF ya, nanti harus sesuaikan dengan PDF-nya gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ini adalah lembar kerja tampilan atau LKT ya. LKT merupakan peranti bantu sederhana yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan wajah antarmuka yang diinginkan. Nah, ini salah satu contohnya. Misalnya di Word ya, atau di aplikasi Office dapat penyimpanan misalnya ada ini ya seperti ini. Nah, LKT pada saat terdiri 4 bagian yaitu pertama adalah nomor, tampilan, navigasi, dan keterangan. Ya, jadi ada tampilan nomor untuk mengetahui nomor berapa sih sistem ini gitu atau namanya gitu dan sebagainya. Tampilannya seperti apa, pada informasi yang ditampilkan, navigasinya apa aja yang diperlukan, baru keterangan atau petunjuk untuk penggunaannya gitu ya. Nah, ini salah satu contoh dari pengguna LKT untuk merancang tampilan pengisian data pada program aplikasi pengelola data KTP, di mana kalau di KTP perlu nama, alamat, kota, tanggal lahir, kelamin, pendidikan, ya. Nanti disimpan baru keterangan di sini. Nah, judul jendela pakai Arial 12 poin. Jadi misalnya di sistem ini adalah bagaimana dia menggambarkan bahwa font-font yang harus digunakan adalah menggunakan Arial, gitu ya. Teks pada Arial, teks pakai Arial ya. Jadi teks yang ada di bawahnya lagi. Kalau judul ya harus pakai yang besar. Kalau bisa di dalamnya ini misalnya poinnya 10 aja enggak terlalu besar gitu. Sama medan data Arial poin 10 miring ya kan bisa baca di sini. Nah, habis itu untuk fitur penggunaannya ada aplikasi klik selesai ganti tampilan dengan nomor satu. Nah, jadi ada lagi dikasih desain-desain ya. Jadi dikasih catatan-catatan ini kemana arahnya, ini ke ngapain habis itu arahnya. Oke, jaring semantik tampilan. Untuk mengetahui hubungan antara PKT diperlukan adanya jaring semantik tampilan di mana terdiri dari satu nomor tampilan ya. Dua, transisi yang menyebabkan perpindahan dari tampilan yang bekerja satu ke tampilan yang lain sesuai dengan isi navigasi pada perancangan tampilan. Seperti kalian lihat ini, misalnya kalian bisa lihat, kita lihat T1. T1 ini ya untuk keluar ya. Nah, di T1 ya fungsinya adalah untuk keluar atau selesai ya. Nah, habis itu T5. T5 di sini untuk cetak misalnya. Ini lembar kelima T5 ya. Habis cetak, habis itu ini T7 juga ada satu fitur untuk keluar ya, exit sini sama. Jadi ini adalah fitur-fitur suatu sistem kita buatkan alurnya ya. Pada dasarnya buatkan alurnya. Kalau dia tekan ini mau kemana arahnya gitu ya. Oke. Dalam jasa semantik tampilan diberi notasi sebagai lingkaran dan transisi diberi tanda anak panah ya. Kalau di transisi itu perpindahan tadi ya. Habis itu pada bagian atas bawah anak panah perlu dituliskan event yang akan mengakibatkan adanya transisi. Kalau kita tekan itu akhirnya ke arah mana tujuannya ya. Jadi pada dasarnya adalah petunjuk penggunaan dari suatu aplikasi. Jika tombol selesai dia akan kemana, tiga batal diarahkannya kemana gitu. Atau add, kalau bisa add data itu kemana arah datanya. Jadi dibuatkanlah ini namanya jaring semantik tampilan. Oke, tetap selamat belajar ya, tetap semangat ya. Ini sudah pertemuan ke-7 kita, jadi tinggal satu kali lagi pertemuan kita sudah berakhir ya. Tetap semangat, jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan diskusi yang telah diberikan. Kalau ada yang ditanyakan silakan di kolom diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.